Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa itaqullah allazi bil jamalika wa anta jalalika wa innahu bin kitabika. Alhamdulillah, berpuji kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amal ibadah kita di dunia ini, dan Allah berikan waktu kepada kita dan kesempatan dalam belajar. Insya Allah mudah-mudahan bagi kita kaum yang berpikir akan bisa memaknai dan mempergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita selalu belajar dan belajar. Insya Allah dalam channel Buya Pasaman Timur, insya Allah kita telah menyediakan fasilitas grup untuk belajar bagi yang ingin memperdalam tayangan-tayangan kajian tauhid ma'rifatullah dalam rangka bertasawuf. Insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita. Silakan menghubungi nomor yang ada pada layar YouTube nanti di kolom YouTube, tentunya dengan syarat yang mengikuti semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bimbingan kemursidan dalam menyingkap dan membangkitkan kewalian diri kita kepada Allah. Baik para hadirin dan para jemaah sekalian, sekarang saya bermuzakaroh dengan jamaah kita dari grup 3, khususnya grup ibu-ibu, yang mana ibu-ibu di sini luar biasa sekali. Alhamdulillah, Allah bimbing dan Allah tuntun mereka sehingga mereka bisa membagi perasaan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan suaminya, kepada keluarganya melalui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya dan seluruh keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat lahir dan batin. Amin. Baik para hadirin, para sahabat kerabatku dimanapun Anda berada, baik kita mulai acara muzakarohnya tentunya dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari judul muzakaroh ini yang berjudul yaitu af'al dan fi'ilnya Allah yang bergerak dan menggerakkan diri dalam salat. Insya Allah. Baik, kita mulai. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana jemaah, sehat semua? Bagaimana jemaah, sehat semua? Sehat-sehat, cantik-cantik, auranya sudah mulai terbuka, ya enggak? Insyaallah. Ya, kayaknya nur ilahiyahnya sudah mulai bekerja. Alhamdulillah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa illazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya tidak luput dari belajar. Yang namanya umat Muhammad itu lulusan Gua Hira, artinya lulusan daripada ibadah yang dibelajarkan, ibadah yang diajarkan. Umat Muhammad memiliki kitab khusus Al-Quran yang diwahyukan dari Allah, bukan cetakan dari mana saja. Alhamdulillah, pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, marilah sama-sama kita meningkatkan pengetahuan kita, yaitu meningkatkan kesadaran. Bagaimanapun ilmu yang kita tuntut kepada Allah, tapi kalau kesadaran diri kita berkurang kepada Allah, hati kita tidak terpaut kepada Allah, bukankah manusia itu sudah ada sebelum semua dijadikan, kata Allah, kenapa dia lupa dengan aku? Nah, inilah masa sadar yang harus kita kembalikan dan kita dirikan dengan kita seorang kekasih Allah. Ya Rahmanil wa ya Rahimu, sesungguhnya inilah yang dikatakan buah hatinya Allah, orang yang dikasihi yang paling dia sayangi. Untuk itu berserah diri kepada Allah tentunya dengan ilmu, bukan dengan pasrah. Berserah diri kepada Allah tentunya dengan ilmu pengetahuan. Hanya kebodohan yang mengatakan berserah diri dengan pasrah. Contoh apa? Orang yang memperjudikan nasibnya, dia bilang terima enggak terima itu urusan Allah. Apakah Allah itu tidak bikin urusan sama kita? Kok dikembalikan urusan kita kepada Allah? Nah, inilah kebodohan yang paling tinggi. Tetapi yang dikatakan pasrah kepada Allah,
kita kembali kepada asal kita dengan tidak mati. Inilah orang yang paling bertuhan. Jangan hanya mati dulu baru bertuhan kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah dengan mati, makhluk pun bisa. Jangankan kita, semua makhluk juga kembali kepada Allah. Apa yang dibanggakan mencari jalan mati kalau hanya masuk liang kubur ilmunya? Kalau ilmunya sebatas liang kubur, apa yang mau dibanggakan? Bedanya paling-paling ada yang dikuburkan dengan ada yang tidak dikuburkan. Tapi dalam hidup, apakah kita sudah memiliki Tuhan atau belum? Ini yang dikatakan oleh Allah, wal hayatun inna hazratun hara'ala ra'sa'i wal hayatullah. Kalau kamu tidak hidup dengan sifat dan kodratku, orang yang kamu katakan hidup adalah orang yang mati di mataku. Nah, inilah yang menjadi pokok kajian kita, yang kita beri judul yaitu af'al dan if'ilnya Allah. Apa yang dimaksud dengan af'al dan if'ilnya Allah dalam sholat? Kita tahu kalau yang bergerak di dalam sholat itu kita sudah pernah membahas, yaitu sebuah gerakan af'alnya Allah pada diri. Itu bersifat kodrat daripada jasad, zahirnya Allah. Yang kedua, bergeraknya rohani kepada Allah. Rohani itu if'ilnya Allah, fi'ilnya Allah, yaitu menggerakkan. Jadi jasad yang bergerak, rohani yang menggerakkan. Nah, sekarang saya tanya jemaah, selama ini sholat ikut jasmani bergerak apa ikut rohani? Kalau ikut jasmani itu sama saja ikut mayat. Imam kita mayat, imam kita orang mati. Apa nilai sholat orang mati yang kita ikutkan? Artinya apa? Nilai tubuh kita jasad mayat yang tidak pakai ruh. Kenapa? Di jasad itu dia tidak bisa menghadap Allah. Jadi kalau sudah mentok jalannya, orang yang tidak punya jalan jangan diikutkan. Yang menggerakkan yang diikutkan. Inilah rohani. Siapa itu rohani? Itulah zat Allah awalnya jadi Muhammad namanya, rohaninya Muhammad. Berarti kalau kita sudah mengikuti rohani, kita berarti sudah dapat imam kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salat yang diakui oleh Allah. Kalau salat kita nurul Islam, mengikuti rukun dan rakaat, dia berakhir kepada wan nuru alal fil maqam, artinya mengharapkan cahaya dalam kuburan, tapi belum tentu bisa pulang kepada Allah. Itulah kekuatan nurul Islam yang bersifat akmaliyah. Tetapi kalau nur Muhammad yang memimpin solat kita, maka sampailah kepada Allah. Jibril kan pernah tanya malaikatul Jibril, ya Allah, seperti solat apa solat umatmu yang sampai kepadamu? Yang sampai kepadaku ialah yang dibawa oleh Muhammad. Inilah kekusukan kita dikala kita iqomat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah kita menatap ke rohani, hayya 'alal falah menatap ke jasmani. Kenapa? Rohani itu kan ifa'alus, itu ikamatis sholat, mendirikan. Kalau jasmani yang bersifat Adam, amaliyah, dia hanya menggerakkan, bergerak. Nah, kalau af'al dan if'il, ini dia, kita merasa digerakkan. Inilah butuh, saya bilang butuh hati nurani dan perasaan. Kita Allahu Akbar, berasa kita dibawa oleh Rasulullah, berasa kita digerakkan oleh rohani.
Kalau jasad sempat rohani tidak ada, coba lihat, mandi aja nggak bisa kalau nggak dimandikan orang. Itu kalau sudah jadi mayat. Nah sekarang mumpung berhubungan batin itu sampai menjadi satu kodrat, berarti kita tidak boleh ingkar dengan apa yang digerakkan oleh fi'il. Kalau fi'il, if'il atau fi'il, kalau rohani bergerak, Allahu Akbar, kita terbayang yang suara datang dari batin Allah di rahasianya. Yang bergerak adalah rohani, yang mengikut ada jasmani. Coba kusuk, nggak bisa setan masuk itu. Itu aja sudah nggak bisa setan masuk. Angin pun nggak bisa masuk karena rapat dia. Itu baru sholat itu benar-benar hebat itu. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Suara itu jangan dicari dari mana. Suara itu dari billah, artinya mutakalimun. Kalau mutakalimun itu beda. Dari 7 sifat Allah yang unik cuma satu itu aja. Umpamanya basar, basirun, wajar ada mirip bahasanya, ya kan? Sama, samiun. Nah giliran kalam, mutakalimun, beda tuh. Apa beda? Itulah wahyu tadi. Itulah wahyu tadi. Wahyu itu di alam wujud yang paling jauh. Maka kita hanya bisa mengharapkan datangnya suara. Nah itulah suara imam itu yang kita dengar, kita hadirkan dari batin yang halus. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana rohani dan nurani yang berwujud Adam ini mengikuti rohani. Begitu suara perintahkan rohani, begitu rohani bergerak, jasmani ikut bergerak. Nah itulah yang betul. Coba dilatih begitu ya, dilatih. Jadi jangan merasa bergerak sendiri. Nah, takbir sudah belajar. Satu mengarah Allahu kepada ayan sabitah, akbar ayan karajiyah. Giliran ruku berdiri kok masih terpisah? Harusnya kan nggak boleh terpisah. Ayan sabitah bawa lagi ayan karajiyah ngikut, kan gitu. Nah, saya yakin ibu-ibu pasti lalai di bidang itu tuh. Setelah dikaji ayan sabitah, ayan karajiyah, saya kasih kode if'il, af'al. Nah, nggak nyambung itu, ya kan? Pasti ada yang lupa, meskipun nggak semuanya pasti ada yang lupa. Padahal kalau saya bilang if'il gerakan rohani, af'al gerakan jasmani, nanya Buya, berarti ayan karajiyah ikut ayan sabitah. Nah itu baru mikir namanya. Jangan ditelan mentah-mentah aja kajian itu, dimatangin. Ya. Nah, itu baru ngaji ya. Nah, jadi belajar kita menikmati, mengikuti rohani. Karena itulah rohani berasal dari zat Allah. Zat Allah itu asal muasalnya adalah yang dijadikan yaitu batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi rohani kita. Berarti imam sholat diri kita sudah ada. Kan Rasulullah itu kan telah dikatakan Allah waruhul azuma wal mursidil fil Islam. Itu gelarnya. Dia sumber asal muasal semua dihidupkan, dan dia adalah imam yang diakui oleh Allah, imaminullah. Nah, kalau sudah Rasulullah imam rohani yang kita tatap, nah itu yang kita saksikan. Ya, itu yang kita saksikan. Yang menyaksikan adalah hati, perasaan yang paling dalam. Karena apabila kita ke situ semakin terasa, berarti Allah sudah mulai pandu, Allah sudah mulai bantu, semakin terang perasaan kita ke jalan itu.
Nggak bisa langsung bisa, tapi yakin saya beberapa waktu, entah 2 rakaat, entah 3 rakaat, entah 2 minggu, entah seminggu, entah 2 hari, Allah lihat dulu kesungguhan kita. Nah, berarti kalau sudah penuh perhatian ke situ, berarti sudah tidak ikut mayat lagi sholatnya. Ya, nah, biasanya kalau ikut mayat ya sholat kita begitu kita dikuburkan, semua ibadah kita juga dikuburkan, nggak ada yang sampai sama Allah. Nah, inilah bahayanya. Oh, kenapa dari kemarin Buya dibilang ya nggak bisa lah, ilmu itu memang begini jalannya. Kalau duluan saya kaji yang kemarin ayat sabitah yang kececeran kajinya. Nah, makanya ini harus kaji tauhid. Tauhid itu dia bertingkat, jalannya itu bertahap. Nah, itu yang diikutkan. Gitu. Bukan berhenti di situ, dia akan berkembang terus dan berkembang. Nah, gitu jemaah ya. Baik, jemaah silakan kalau mau bertanya, silakan audionya dinyalakan. Sesudah bertanya, audionya dimatikan lagi. Untuk itu, sebelum bertanya, mari kita bertahblik dulu, yaitu mengenai salawatun fil muzakaratun fil jamiat. Nanti begitu saya bilang salawatun fil jamiati rahimakumullah, jawabnya apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah itu kita bermunajat kepada Allah 3 kali. Apa munajatnya? Nah, dengarkan. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbudun. Nah, itu hafal kan? Belum. Nah, itu salawat munajatullah. Itu salawatnya para wali Allah, munajatnya para wali Allah kepada Allah. Dan itu minta dikabulkan semua keadaan, apapun doa kita, apapun yang kita inginkan, itu selalu menjadi munajat diri namanya. Salawat munajat diri. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbudun. Nah, nanti dicatat nanti ya, dicatat. Nah, sekarang kita sampaikan tahbir muzakarohnya dulu, dan itu munajat kita 3 kali diulang, nanti baru ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbud, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makmudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makmudun.
Alhamdulillah. Nah, begitu ya. Indah sekali. Dan itu adalah munajat kepada Allah di saat kita di malam hari dalam kesendirian setelah selesai sholat. Kita bermunajat dengan beralun, itu adalah kerohaniannya Allah. Jadi kita menghubungi Allah, ya Allah adakanlah. Ya Allah yang mewujud, ya Allah yang maksud. Apa maksud kita sampaikan? Ya Allah ya Bako, kekalkanlah permintaanku ya Allah. Ya Allah ya Makbud, ya Allah, jadi Engkaulah yang aku sembah segalanya. Kepadamu lah aku memohon. Jadi begitulah, nanti kita bahas. Baik para jemaah sekalian, yang tidak bertanya tolong audionya dimatikan. Yang tidak bertanya, yang bertanya angkat tangan, dipencet gambar tangannya, dan moderator mengendalikan. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas tausiahnya malam ini, Bu ya. Bu Naiti, tolong Beniti Kazim. Ya, silakan. Silakan memencet tanda tangan, nanti di moderator akan mengambil masing-masing nanti. Jangan baru mau tanya baru dipencet, rebutan. Dipencet dari sekarang aja kalau ada mau pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Bu ya. Kita langsung saja ke Ibu Mira Amirgau. Ya, silakan. Silakan Ibu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, saya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Bu ya bertanya sebelum pertanyaan dikeluarkan, Mira mau menjelaskan dulu sebagai evaluasi diri Mira sendiri kepada saya Bu ya. Apabila diri ini sudah belajar yakinnya tentang siapa itu Allah pada saat aktar badal Tuhan dan sifatnya dan alif lam lam ha dan sampai ke mawujud. Dan setelah kesempurnaan sholat kita laksanakan, walaupun sekarang dalam posisi masih bermujahadah dan riyadhah dan istiqomah untuk menjadikan kebiasaan baru itu menjadi sesuatu yang mendarah daging, tidak lagi terpisah dari pemahaman dan kelakuan dan ilmu. Seperti yang tadi si Buya katakan di awal bahwa tidak hanya pasrah begitu saja, tetapi kita wajib untuk berilmu dulu. Karena tidak mungkin kita mencapai sesuatu itu jika tidak ada pemahaman dalam ilmunya. Terus selanjutnya apabila kita mau mencapai semua yang si Buya ajarkan dan tujuan kita belajar, itu kalau menurut Mira harus masing-masing manusianya sendiri yang harus melakukan, harus bisa sendiri merasakan, dan harus bisa sendiri mencapai rasa itu, menikmatinya dan semacam itu. Nah, setelah kesempurnaan sholat dan mulai dari azan, mulai dari berwudu, mulai naik ke sajadah, sampai kepada akhir sholat, walaupun belum diajarin sujud, tapi di YouTube saya Buya sudah ada jawaban. Jadi pertanyaan demi pertanyaan yang ingin disampaikan itu sudah hampir 90% atau 80% sudah terjawab dari YouTube saya Buya. Jadi tinggal kita mengulang-ulang terus hingga akhirnya pemahaman itu bisa kita raih. Karena jujur apabila orang awam seperti Mira ini memang sangat sulit, fokus harus benar-benar konsentrasi penuh dalam menyaksikan YouTube-nya saya Buya. Nah, alhamdulillah saya Buya sampai sekarang Mira sudah merasakan semuanya apa yang saya Buya inginkan. Jadi sekarang evaluasinya Mira, pengen saya Buya memberikan waktu untuk mengevaluasi diri. Apakah Mira sudah termasuk bisa dikatakan hampir berhasil atau masih mengaku-ngaku
Jadi supaya muridnya Sebuya tidak menjadi Firaun yang ngaku-ngaku dan semacam itu, pertanyaannya gini Sebuya, dari semua hasil pelajaran yang kita dapat itu kan tujuannya cuma satu nih. Pertama kita mensucikan singgasana Tuhan di dalam diri kita, yang 3 itu yang Sebuya ajarkan. Pertanyaannya, apabila kita sudah ada di dalam afalnya Allah, fiilnya dan semuanya itu sudah 20 sifat Allah itu sudah kita kuasai dan kita mujahadokan untuk dijadikan kebiasaan di dalam hidup kita, dari tidak ada lagi pengakuan diri ini karena kita sudah tahu siapa diri ini. Nah, pertanyaan Mira, apakah harus dituangkan di dalam kehidupan? Sebagai contoh seperti, apakah kalau ada orang yang masih iri hati, sombong, atau suka menjatuhkan orang lain, apa itu mencerminkan bahwa kita masih jauh dari tujuan yang Sebuya inginkan? Demikian Sebuya. Ya. Mohon maaf kepanjangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jamaah itu baru menjalankan amalan, belum tahu Tuhan. Ya, kalau baru kita menjalankan tingkat suatu amalan, itu kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Karena apa? Kalau saya sendiri tidak tahu saya nama Allah itu siapa kalau ditanya. Jangankan kamu yang baru belajar. Jadi tidak hak kita untuk dikatakan perjalanan itu kita sudah bisa merasakan. Kalau merasakan, pasti pertanyaan itu Allah yang menjawab, bukan saya. Jadi kalau kita mengamalkan yang diperintahkan untuk menjalankan, jalankan dengan ikhlas. Sekarang, apakah kita sudah tersambung kepada Allah Tuhan ilah bilah tunggal dalam wahid? Ya, kalau hanya menjalankan hakikat sholat, hakikat itu baru hakikat, belum masuk tarekohnya, belum masuk marifatnya, belum sirna marifat muncul saksi, belum sirna saksi muncul adud, nah wujud. Jadi saya rasa sangat jauh sekali lagi Mira. Jadi tapi tidak berarti itu lama. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan, karena kamu bisa nanti dalam masa kamu kecewa atau sakit, kamu bisa menerjemahkan dalam bentuk itu nanti. Nah ini yang berakibat kurang bagus. Kenapa? Itu baru sifatnya hakikat. Kalau hakikat itu adalah rasa. Jadi kalau rasa itu belum menimbulkan perasaan. Ya, kalau rasa sudah menimbulkan perasaan, perasaan inilah yang melahirkan mahabbah, satu kecintaan. Sekarang dengan kita baru bersemangat, baru sudah menikmati rasa, berarti dia baru lintas hakikat, gitu. Ya, jadi kalau yang dikaji nanti bertuhan itu pondasinya harus 7 makom makrifat. Kamu harus tahu dulu 7 tingkat kodrat diri. Ini baru 2 tingkat. Jadi harus dinikmati dulu, bersabar, ya, insya Allah gitu. Insya Allah Sebuya. Mohon ridhonya Sebuya. Mudah-mudahan lah insya Allah ya. Yang penting selalu percaya bagaimana kita sambung rasa dulu dengan Allah. Tentunya dengan kita mengkaji lebih dalam lagi dengan rasa dan perasaan serta berbekal munajat kepada Allah. Sekarang nih, ya kan, kita aja sujud masih belepotan. Yang ini itu. Kemana sujud, siapa yang sujud, di mana sujud, ini aja masih belepotan, masih modal jidat, ya enggak? Baru malam ini baru bubar, ini membubarkan imam mayat selama ini kan gitu. Ini aja baru nih.
yang sibuk membawa mayat dalam solatnya, diikutin mayatnya, mayat jongkok dia jongkok, mayat sujud dia sujud, terbalik gitu. Jadi tidak hayatullah itu yang memimpin daripada kodratullah. Nah itulah yang mau kita kaji tadi. Paham? Insyaallah ya. Silakan. Ya, kita ke Ibu Nino Bu ya, mau bertanya. Silakan Ibu Nino. Ibu Nino, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buya, begini, saya ingin menanyakan bahwa ketika ayan sabitah dengan ayan kerajiah itu, dikala sudah bisa bisa terlihat begitu, apakah yang terlihat itu harus wujud satu wujud atau bagaimana, Buya? Mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, apakah yang kita pandang itu sama dengan gerakannya yang gerakan jasad kita itu, seperti kalau ruku ya yang kita pandang ruku, sujud ya ruku, apakah begitu, Buya? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa pernah saya sampaikan rahasia dalam rasa, rasa dalam rahasia. Sir usir. Nah, jangan lupa kaji itu. Artinya apa? Yang mengendalikan itu adalah rasa dan yang datangnya dari rahasianya Allah. Jadi kita tidak perlu minta gambaran apa-apa, karena doa terakhir dari Rasulullah, seperti apa aku boleh mengumpamakan wajahmu ya Allah, maka Allah bilang wal hayatun wasirun al karajiyatun. Nah, lihatlah seperti kalian berkaca di cermin, itulah batas halal kalian mengumpamakan aku. Nah, artinya antara sabitah diri rohani dan kerajiah diri jasmani pastilah tidak bisa terpisah, ya. Yang membawa apa? Rasa dan pandangan kita. Kalau kita dalam kesadaran Allahu Akbar, kita merasakan kita digerakkan dan diakui oleh hati nurani kita. Nah, bukan kita aja yang bergerak, kita bergerakkan. Kan Allah sudah bilang, tidak adalah satupun yang bisa bergerak tanpa aku yang menggerakkan. Seperti Rasulullah pernah dulu tawaf, dia bilang dia sudah tawaf ya Allah, tapi apa kata Allah? Bukanlah engkau yang tawaf, tapi akulah yang tawaf, karena aku yang menggerakkan kamu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya perbuatan gerak kita ini tidak diakui oleh Allah kalau kita merasa kita yang bergerak, tapi justru af'al itu gerakan, if'il itu yang menggerakkan. Nah, kan udah jelas artinya sudah berbeda kan? Af'al bergerak, fi'il atau if'il itu yang menggerakkan. Nah, itu yang harus dilatih. Nah, boleh kemanapun kita, umpamanya mau kemana, jalan kaki, mau kemana kita jalan, ya hayya 'alas shalah wa la falah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang menggerak dan yang menggerakkan, ya kan, bergeraklah sama denganku ya Allah. Akhirnya kita bergerak, tiada yang bergerak melainkan Allah semata. Bismillah, jalan kita boleh dipakai untuk kemanapun. Namanya sholat itu perjalanan diri dengan Allah, tidak hanya di sajadah aja. Cuma jangan sujud di aspal gitu, nanti dipikir orang kita stres. Gitu. Jadi paham? Ya, terima kasih Buya, alhamdulillah. Insya Allah. Silakan yang lain. Ya, untuk Ibu Mira dengan Ibu Nino, kalau bisa minta tolong tangannya diturunkan supaya saya nggak ini. Untuk Ibu Dahlia, mohon maaf sebentar Bu ya, karena dari tadi ini Ibu Fitriani dari Mandailing mau bertanya, karena kebetulan dia nggak ada gambar tangannya ya Bu ya, dari tadi dia WA.
Jadi habis Ibu Fitriani Bu Dahlia ya, insya Allah. Silakan Ibu Fitriani. Mandailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini Buya, saya mau nanya gimana caranya kalau kita melakukan sholat itu pasti kita tidak bisa, Buya, kan tidak bisa kecuali dengan diri yang hak. Gimana melatihnya, Buya, supaya hadirnya diri yang hak itu, Buya? Memang selama ini diri kita apa? Kan itu. Memang, itu kan asli diri kita. Sekarang kita akui tidak? Kalau kita akui, berarti ya kita sudah pasti menggerakkan. Kita sudah pasti memiliki. Sekarang ini dikasih tahu diri yang sebenarnya, kok malah kita yang nggak memahami. Kok kita mencintai mayat lebih daripada rohani? Inilah kan suatu kesalahan besar. Mayat dibedak-bedakin, rohani nggak pernah diperhatiin. Emang yang kembali kepada Allah yang dibedak-bedakin, enggak? Nah, berarti dengan kita mengakui Fitri, berarti kita sudah berpihak ke itu. Kita sudah berpihak ke kodrat yang sebenarnya. Kalau dulu nggak apa-apa, jasmani ini andalan. Jasmani ini Fitri disuruh maling, oke. Disuruh sholat boleh. Disuruh ngapain saja dia mau. Itu yang dijadikan jadi imam sholat kan nggak mungkin. Maka yang menjadi sholat itu imamnya adalah rohani. Rohani itu berasal dari zat Allah yang itu Rasulullah. Jadi dengan kita mengikuti diri Ayan Sabitah memimpin diri Ayan Karajia, alhamdulillah, berarti akui dulu. Terima enggak? Kalau enggak terima, nanti Allah ambil disuruhnya pulang gimana? Selesai kan? Maka fana'um fillah wal baqa'um fillah. Kekalkan diri fana fillah itu dan pakailah diri itu, itulah yang diakui oleh Allah. Kalau tidak, kita tidak hidup di mata Allah, mati. Kalau orang mati hidupnya kan nggak ada, apalagi rezekinya. Karena apa? Karena di mata Allah itu tidak hidup. Yang hidup di mata Allah al-hayatun wal-sabitatun wal-karajiyatuhi. Orang yang hidup di mataku memakai diri sabitah dan berdasarkan kerajia. Kalau jasad ini pembungkusnya, bungkus rokok yang tidak pernah dihisap orang. Jadi kalau kita ingin menerima kenyataan, ini adalah kenyataan Allah yang wajib kita terima, bukan sebuah amalan dan ilmu kebatinan. Memang inilah yang sebenarnya. Gitu, paham? Sejak kita mengakui, berarti tidak lepas dari pandangan kita. Itulah diri yang tidak berurat, tidak berdarah sebagai bekal untuk menghadap Allah di dalam ibadah kita. Ya, termasuk sehari-hari juga begitu. Sehari-hari mau kemana? Jual jamu kita. Kita ingat, ya. Kita ingat bahwasan berinsannya Allah pada dunia. Inilah kita caranya menyembunyikan Allah dengan pekerjaan kita. Karena Allah itu memerintahkan kita menyembunyikannya. Kenapa? Dari fitnahnya akal dan nafsu manusia. Paham? Insya Allah, Bu ya. Insya Allah. Ya tergantung kita mengakui. Kelamaan pakai bangkai memang begitu. Jadi kita lebih cinta orang mati daripada orang hidup di diri kita, ya enggak? Ya, insya Allah, Bu ya. Ya, silakan.
yang Terima lain. kasih banyak. Insya Allah, ya. Ya, kita ke Ibu Dahlia. Silakan Ibu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahlia. Saya ingin menanyakan, Buya, bagaimana kita memandang di dalam sholat berdirinya Adam dan beribadahnya Muhammad, nyatalah Allah pada nyawa. Nah, itu dia. Itulah ayat kerajiah semata. Kembali jawaban yang sama untuk Sri Fitriani tadi. Setelah pengakuan tulus mencintai abangku dulu, ini baru muncul lagunya nih, ya kan? Jadi kalau kita sudah segalanya bagi kita diri yang kita cintai, maka dia akan selalu dalam pandangan kita, yaitu pandangan hati nurani yang paling dalam. Nah, kan ibu-ibu ini kan modal hidupnya cuma cinta doang nih. Sampai bertekuk lutut suami dan anak ke saking hebatnya, iya enggak? Nah, kenapa untuk menyelamatkan diri kepada Allah enggak bisa memunculkan cinta? Itulah yang kita pikirkan. Kenapa kok jadi begini? Ahli cinta mentoknya dicinta. Nah, gitu. Ya. Paham Bu Dahlia? Tolong akui dulu dengan kesadaran, dengan hati nurani yang paling dalam. Kita akui dulu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau perlu kita sholat obat. Makanya di sini fungsinya ruku, marifat ruku itu sebetulnya fungsinya lebih kuat di sini. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat kelalaianku, mengingat rupanya inilah diriku yang sebetulnya. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya Allah, sucikanlah diri aku telah mempersekutukan kamu dengan jasadku sendiri ya Allah. Aku pikir engkau adalah jasadku. Astagfirullahaladzim. Subhana rabbil azim. Boleh kita witirkan yang tiga itu. Semana aja, karena dia hukumnya tahmid. Boleh jadi zikiran atau tidak jadi zikiran, boleh. Wa qasasa subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, kalau kehidupan aku adalah engkau rupanya yang mewujud. Aku salah selama ini, tidak pernah berterima kasih kepadamu ya Allah. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Rupanya jasad ini Adam yang punya. Saya pikir saya punya. Astagfirullahaladzim. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Rupanya rohani inilah Rasulku. Astagfirullah. Aku pikir engkau di mana selama ini ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Rupanya nyawaku ini adalah Tuhanku sendiri. Ya Allah, rupanya engkau yang berkalam dalam diriku ya Allah. Nah, itu jiwa dan perasaan kita. Itu yang dimiliki, yang dituntut oleh Allah, kesadaran yang sampai ke situ. Ya, Bu Dahlia. Jangan kita ahli ibadah tapi tidak ahli bertuhan. Yang dikhawatirkan ilmu hebat, ibadah nggak ada. Ibadah ada, Tuhan nggak ada. Nah, ini yang kacau, ya. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Ibu Dahlia. Ibu Rati, ketua kelas. Silakan Ibu. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurbaida. Di dalam kaji salat dalam diri ini, ketika saya tadi mudah-mudahan memahami di mana af'al, if'il, fanabila, bakofillah, dan juga tadi sabita karaja itu memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu pertanyaan saya. Yang pertama, berarti ketika if'il ini apakah maksudnya dihadirkan Rasulullah sehingga ada hadis salatlah seperti aku salat? Apakah ada maksud hubungannya ke sana? Yang kedua, waktu awal kajian ini, awal banget saya masuk ke live ini, Buya mengatakan nur zat batin sir wujud. Nah, diri kajian yang sekarang ini atau saya sedang sholat atau af'al if'il ini berada di yang mana? Nur zat batin sir wujud. Dan itu tuh apa? Makom, kodrat atau apa? Tapi Itu dulu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kan sudah dibilang nur dengan zat itu kan ayan karajiah dan ayan sabitahnya, ya kan? Nah gitu, itu satu kesatuan. Sekarang kalau hanya di sholat kita baru paham, terus di luar sholat itu siapa? Kembali ke mayat lagi, yang nggak ada dijanjikan rezeki, yang nggak ada dijanjikan bahagia, yang nggak ada dijanjikan cinta, ya tidak. 24 jam itu tetap maujud dari ayan karajiah. Di dalamnya ada wujud ayan karajiah, dan nyawa adalah batinnya Allah. Dia kan tiga. Jadi bukan hanya mau sholat baru ayan karajiah, nanti keluarnya ayan apa? Gak sholat terus apalagi. Jadi ini artinya kodrat itu 24 jam diakui. Makanya dikatakan fana umfilah wal bako umfilah. Kalau sudah bako kekal ya 24 jam. Bukan nanti habis sholat ganti lagi. Gak bisa. Memang seperti itu. Kalau yang dikatakan salu rakaati muni usolli itu adalah kaji yang tadi, rohani yang diikutkan oleh jasmani, yang menggerakkan rohani, yang bergerak jasmani. Nah itu bahasa Indonesianya gitu. Jadi ya itu mengenai rukun dan rakaat. Kalau yang rukun adalah Muhammad rohani, dan rakaat adalah Adam. Nah saya pecah lagi nih, udah nyambung belum? Rukun Muhammad, rakaat Adam atau jasad. Nah, rukun itu adalah rohani atau Muhammad, yang berasal dari Muhammad, itu rukun. Nah kalau rakaat itu adalah Adam, karena dia hanya bergerak, tidak menggerakkan. Nah kalau fi'il menggerakkan, kalau afal itu bergerak, bukan menggerakkan. Nah pasti selama ini terbalik. Nah itu. Jadi kita lagi romantis dengan suami, tiba-tiba suami marah. Kayak kadang-kadang datang mayat itu kan. Siapa yang cinta dengan mayat? Benci dia. Kamu ada. Gitu. Jadi itu pasti terjadi. Kok tiba-tiba cuek Nah, ya kan gitu. Ada batasan lah. Makanya ini yang dikatakan kodrat. Sebetulnya kamu hidup kodrat siapa? Itulah yang jawabannya tadi. Paham? Kira berarti? Insya Allah. Jadi afal itu bukan hanya di sholat. Jadi keseharian seperti itu. Yang kalau di sholat itu zikir sebutannya. Dan kalau sehari-hari boleh diwitirkan. Begitu. Iya, syahadat kita kan 24 huruf. Berarti bertuhan itu 24 jam.
lupa lagi. Paham. Ya, insya Allah Bu ya, insya Allah. Paham. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rati. Kita ke Ibu Haja Siti Fatimah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Bu ya, selama saya sudah dibayar, selalu merasakan apa itu seperti terharu atau sering sendiri apa penyebab Ya. sampai seakan-akan mau pecah pada saat itu. Tapi saya ingat bahwa saya malu sama anak-anak, jadi saya tahan suara saya. Nah, tidak tahu apakah penyebabnya Bu ya, tapi itu yang sering saya ingat, bahwa selama ini saya tidak tahu siapa diri saya, dan saya salat siapa yang kusembah. Nah, itu dari diri itu awal mulanya saya sangat sedih itu apa namanya. Tapi tidak lama kemudian ada seseorang seperti yang hampir memanggil sangat lemah, dia mengerti apa yang engkau harapkan itu, tapi baru sekarang kau mempelajari teori-teorinya. Sebenarnya bisa mengerjakan apa yang kau idamkan selama ini, tapi belum tahu apa namanya. Dan itu yang selalu ku tanya pada diri saya, apa itu? Padahal saya ini tidak ku tahu apa-apa, tapi itu saja Bu ya, karena saya mesti lalu Bu. Iya. Apa duka? Ya. Apa namanya? Itu dulu Bu ya. Mudah-mudahan Buya bisa saya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah kita babaiat kita babaiat kita merasakan kebutuhan kita ya. Nah itu insyaallah. Jadi begini, kalau yang dikatakan dibaiat itu kemarin beda dengan kita dibaiat dengan talqin. Nah, saya bercerita ini ya. Beda kita dibaiat dengan talqin. Kalau berbaiat dengan talqin guru, itu kita hanya sah menerima di status dia murid, dia guru, kita murid dia. Tapi belum tentu sah mengamalkan semua ibadah ke jalan Allah. Nah, itu bedanya dengan baiat tauhid. Kalau baiat tauhid, seluruh kodrat ayat-ayat Allah di dalam diri kita itu hidup menjadi kodrat. Kalimatul haq, dia hidup menjadi kodrat dan dia tersambung kepada Allah sehingga dia rindu dengan Allah, karena sudah berpuluh tahun dia tidak pernah mengingat Allah kembali.
Nah ini saya punya cerita ini Ki. Ceritanya begini, ada orang sakit ya, ada orang sakit. Nah, kenapa dia sakit? Dia punya Tuhan tapi dia sakit. Nah ini begini, pada suatu hari Jibril ini dipanggil sama Allah. Apa kata Allah? Tolong engkau antarkan penyakit ini ke alamat itu, jalan itu, nomor sekian. Jibril tidak mau. 3 kali disuruh tidak mau. Akhirnya Jibril bertanya, untuk apa ya Allah? Kan kasihan kita kalau dia sakit. Kamu tidak paham Jibril? Ya tapi jawab dulu ya Allah, untuk apa? Biasanya aku datang mengantarkan wahyu, tapi sekarang kenapa mengantarkan sakit? Apa jawab Allah? Baik Jibril, kalau kamu ingin tahu, antarkanlah penyakit ini. Pasti dia berteriak dan dia pasti memanggil namaku. Nah itulah sesungguhnya ini kamu antar karena saya sudah rindu dengan dia. Sudah lama dia tidak mengingatku. Saya tuh rindu dengan dia. Karena dia sudah terlena dengan dunia, antarkanlah musibah ini biar dia ingat mengingatku. Nanti bagaimana dengan musibah itu ya Allah, kata Jibril, dengan dia sebut namaku maka akan berhenti musibah itu. Nah begitulah rohani. Begitu dia hayat, hidup, dibaiat, dihayatkan lagi, dihidupkan syahadat, dihidupkan bismillah, dihidupkan al-fatihah, didirikan lagi Anas, dinaikkan lagi al-ikhlasnya, maka rohani itu mulai dia sadar diri. Aku di mana ini? Kenapa aku tidak mengingat Allah selama ini? Itulah kontak hati dan perasaan dengan kita yang membawa. Begitu ya Ki ya, paham kita kepada Tuhan dengan cara begitu ya. Nah kita ingat sekali kepada Allah dengan kita berrasa lagi kepada Allah ya Ki ya. Paham ya insyaallah ya. Nah itulah baiat insyaallah ya. Nah, insyaallah. Ayo yang lain silakan. Terima kasih Ibu Haja Siti Fatimah. Kita ke Ibu Eka. Silakan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini terkait dengan jawaban yang Buya. Jadi untuk grup ini kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat. Apakah ini bisa terkait dengan sudah berdirinya tubuh panafilah sehingga otomatis af'alullah dan fi'il Allah itu sudah ada dengan sendirinya, dan semua itu berpengaruh kepada diri kita dalam kehidupan 24 jam. Apa itu maksudnya, Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, insya Allah. Iya sudah pasti. Berarti itu menyimak namanya. Itulah tujuan mengkaji diri dalam sholat tadi. Maksudnya begitu. Kita kaji diri, tiba-tiba kita sudah dalam sholat. Karena apabila diri ini berjalan dengan Allah, sin la to, maka ya berarti itu sudah 24 jam. Nah itu namanya tawaf. Kemanapun kita pergi dengan Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kamu berada di situ aku ada. Nah artinya berarti kalau memang pandangan kita kepada diri hakikat bagi Allah, bersifat Allah dalam diri bernama diri. Nah berarti memang sudah terbangun sendiri dia. Tapi dengan itu kita harus menjaga dengan pandangan dan pengakuan berbalik kanan kita pencintaan tubuh menjadi pencintaan rohani. Nah gitu logikanya. Kalau kita anak-anak pakai main-mainan motor-motoran,
pakai baterai, itu yang bisa bikin dia jalan motor itu apa baterainya? Bu Eka. Iya Buya. Yang bisa bikin jalan motor baterainya, Bu. Nah, baterainya. Nah, ini hebatnya ada motor jalan nggak pakai baterai. Nah, ini yang sembahyang nggak ada yang diikutin. Sholat nggak pakai imam. Jasmani bekerja, tugasnya dia cuma bekerja, bergerak. Tapi yang menggerakkan nggak ada. Kan hebat itu. Kok bisa bergerak? Pada rohani, if'ilnya Allah dia menggerakkan. Tapi ada jasad bergerak tanpa rohani. Begitu kita selidiki, ada rupanya rohani digantikan oleh nafsu, iman digantikan oleh akal. Oh begitu. Jadi inilah yang amal jasad katanya tadi. Orang yang tidak berilmu, sholatnya kata Rasulullah, sholatul marhalah fil jazadiyah. Sholatnya hanya menggerakkan jasad belaka. Berarti kita yang menggerakkan jasad tetapi tidak diakui kita sholat. Karena sholat itu apa? Berfiilnya rohani, digerakkan oleh rohani, maka af'allah jasmani, maka bergeraklah jasmani. Nah inilah yang dikatakan af'alullah, gerak daripada Allah. Menandakan apa? Af'al itu artinya hayat atau hidup. Nah berarti kalau kita bergerak berarti Allah hidup dalam diri kita. Nah contoh mayat, dia nggak bergerak, Allah tidak hidup di diri dia, tinggallah begitu. Paham Bu Eka? Insya Allah sudah ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nurbahidah. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ibu Eka. Yeah. Kita ke Aji Muli. Silakan Ibu Aji. Ibu Hajah menjadi Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya mau tanyakan itu yang tentang wudhu lah. Karena sholat itu kalau wudhu tidak bagus itu berarti sholat juga tidak bagus ya Bu ya. Jadi saya mohon bagaimana caranya menyempurnakan itu wudhu. Iya. Jadi kalau wudhu itu dibilang tidak bagus artinya apa? Dia tidak tahu siapa yang berwudu dan apa yang diwudukan. Berarti itu tidak bagus. Tapi kalau rukunnya bagus. Tapi biasanya, ini maaf ya, kalau tidak perlu jadi pelajaran, tapi jadi peringatan. Biasanya orang tidak beres wuduknya, berarti Allah lihatlah, pasti Allah bikin suatu gerakan yang salah di diri dia. Karena apa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Begitu sampai di masjid, kadang-kadang ada yang kakinya dicuci dulu, kadang-kadang ada yang kumur-kumur, setelah itu baru cuci muka langsung tangan. Jadi nggak ada berurutan. Nah artinya apa? Ini orang memang tidak pernah ingin tahu soal wudhu. Begitu orang masuk ke tempat kamar mandi tulisan berwudhu, dia masuk juga. Nah gitu. Itu tetap diperlihatkan Allah kesalahannya. Nah gitu. Kadang kaki dicuci, telapaknya enggak. Nah dari sisi syariat selalu Allah berbicara dengan kenyataan. Nah gitu. Jadi kalau ada teman kita udah ngaco wuduknya, berarti memang tidak ada ilmunya. Apalagi mengenal hakikat wuduk, lebih tidak tahu lagi gitu. Paham, Bu Haji? Jadi itu banyak kalau kita mulai ambil air wudhu itu, kita
ucapkan ya ma'rifatullah, ya ma'rifatullah, nurullah, wa nur Muhammad. Ya. Subhanallah ayang salika, subhanallahi ayang tarjiyah, Iya. alamin. Iya. Kalau pertama mengulaan itu, apakah kita sesaat ambil air dulu itu ucapkan itu Bu ya? Maksudnya bagaimana? Kan masa di YouTube itu Bu ya, itu tentang wudu. Iya, gini. Ada di situ dia bilang. Jadi kita itu bermunajat, ya, dengar dulu. Kita ini bermunajat. Kenapa? Kalau tidak ada munajat, bagaimana bisa air di dunia ini mencuci sifat nur, mencuci sifat zat, mencuci batin? Hebat amat air bisa mencuci batin. Nggak mungkin lah. Nah, maka air yang dikatakan air ma'rifatul nurullah nur Muhammad itu adalah air saripatinya nurullah dan saripatinya zat Allah, berupa air embun yang sangat bersih. Nah, begitulah kita membacakan air tadi supaya nilainya berubah menjadi air berderajat. Nah, begitu yang dikatakan bermunajat itu. Paham? Paham ya, Waji? Jadi di saat ambil air wudhu kita ucapkan juga itu Bu ya? Ya, takutnya kalau nanti cerita air kita kalau ketemunya tanah tayamum nanti nggak kuat imannya. Makanya jangan persoalkan airnya, yang penting hakikatnya dipelajari. Iya, kalau ada air bertayamum juga pakai debu juga boleh. Jadi jangan kita fanatik kepada syariat. Syariat itu untuk diimani. Nanti kalau iya ada air, nggak sampai nggak sholat tempat wudhu nggak ada. Nah, padahal debu kursi aja bisa jadi tayamum, nggak perlu air, tapi tetap dilakukan dengan adab munajatnya. Paham? Iya, terima kasih. Oh, yakin saya pasti berdebu kursinya di rumah. Nah, jadi itu kesempatan tuh berwudu. Jadi ada bagusnya juga pemalas untuk bersihin kursi. Nanti kalau anak tanya, ibu kursi itu banyak debu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah bisa untuk wuduk nak. Alasannya pada malas, ya kan gitu. Ya, silakan kalau masih ada. Terima kasih Bu Haja Muli. Sekarang Ibu Neni Sartini, kan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa nggak dengar Bu Neni? Alhamdulillah kedengaran Bu ya. Kedengaran samar-samar apa bersih kedengarannya? Bagus. Samar apa bersih? Jawabannya bagus. Nggak apa-apa. Ya, udah silakan. Ya, silakan. Begini, kemarin kan saya ikut sholat berjamaah dari maghrib sampai isya. Nah, terus? Tetapi Bu ya, saat kita pada saat kita ruku Bu ya, kok tiba-tiba ini di hati ini rasa rasa kacau kayak itu Bu ya. Nah, maksud saya, apakah karena saya merasa tidak, terus terang aja ya Bu ya, saya tidak membaca pada saat ruku itu tadi kurang konsentrasi Bu ya. Nah, apakah itu karena hati saya karena tidak sampai membaca itu, atau mungkin
karena imamnya terlalu cepat, maksud saya gimana Bu ya, kesalahan saya Bu ya? Kalau kita ada gangguan dalam sholat, berarti itu sudah masuk setan. Kenapa? Makanya sekarang kita belajar mengisi pandangan kita dalam sholat supaya ibarat angin rapat dan padat sehingga tidak ada peluang setan untuk mengganggu. Makanya harus penuh pandangan kita dengan kita belajar, apalagi ruku. Nah, kenapa ruku itu kan 3 rahasia besar. Nah, ini kan harus terucap kepada Allah rahasia besar itu. Ya kan? Ada kasah, ada wakasah, ada wakasasah. Nah, masa kita nggak punya salah sama Allah? Nah, jadi yang penting-penting itu nggak kita hayati. Sedikit aja kita tidak menghayati ma'rifatnya, maka iblis akan mengambil alih sholat itu. Itu aja. Karena sholat itu adalah pertempuran pandangan. Pandangan siapa yang kuat itu yang menang. Nah, makanya ilmunya harus banyak dituntut. Nanti ilmu rukun rakaat itu kita pelajari semua biar penuh. Nah, kan dikatakan berlomba. Kenapa berlomba? Buktinya surat Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah buktikan kalau ini perlombaan. Afqalallah fil mu'minin allazihum salatihim kasi'un. Beruntunglah orang yang berilmu yang bisa kusuk dalam solatnya. Berarti ada perlombaan. Yang enggak berilmu yang enggak kusuk. Nama perlombaannya Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat itu berlomba-lomba demi kebaikan. Nanti jangan, saya jangan belajar begini dulu lah. Ibu itu aja nggak tahu, masa saya buru-buru? Itu nggak boleh. Buru-buru lah, tinggal aja. Karena ilmu nggak ada jamaahnya. Yang berjamaah kehadiran. Kalau kebisaan nggak ada berjamaahnya, masa nunggu teman nggak bisa? Maju terus, tingkatkan pemahaman kita lebih dalam lagi. Itu paham kira-kira jamaah? Nah, Bu ya, sekali lagi Bu ya. Jadi meskipun imam, menurut saya kan imam terlalu cepat gitu. Jadi tetap aja kita niatkan pada bacaan kita sendiri Bu ya. Jangan disalahkan imam masjid, imam diri aja nggak ada imam masjid disalahin, ya enggak? Nah gitu. Artinya apapun secepat apapun imam di masjid, kalau kita sudah tahu yang kita pandang dalam sholat, itu lebih cepat lagi pandangan kita. Makanya marifat itu lebih cepat dari kilat, apalagi dari imam, apalagi imamnya udah tua. Gitu. Malah kita nungguin imamnya lama banget. Ini dari gua mana dia baca? Kalau Rasulullah ayat keluar dari gua Hira. Nah, kalau imam udah tua begini dari mana nih? Jangan-jangan dari gua si buta dari gua hantu. Gitu paham? Jadi tidak boleh menyalahkan siapapun. Namanya kita menuntut ilmu, semua diatasi dengan ilmu. Paham? Nah, nanti insya Allah kita belajar lebih ini lagi ya. Mending itu masih ada rukuknya. Di sini ada masjid yang nggak pakai ruku, langsung aja. Itu ada juga gitu. Jadi aneh-aneh. Kalau sholat sudah di bawah kendali manusia, aneh-aneh. Maka ikuti sholat yang dikendalikan Tuhan. Insya Allah nggak ada yang aneh di situ. Paham? Ada lagi kira-kira? Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nini. Umu Putri ini dari tadi ngangkat tangan Bu ya. Ya, silakan. Silakan Umu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai af'al dan if'il, insya Allah. Ini ketika Umu Putri udah naik sajadah, kemudian
Umu Putri bermunajat, kemudian menjalankan adab-adabnya sama Allah, baru naik sajadah. Kadang-kadang belum selesai bermunajat, adab belum selesai, air mata udah mengalir nggak karu-karuan, hingga Umu Putri tersungkur sujud. Di situ Umu Putri cuma membaca ya Rob, ya ilahi Robbi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan Umu Putri mau bertanya sama Buya. Ketika Umu Putri mulai dari wudhu, kemudian naik sajadah, itu ada sesuatu yang menyelimuti diri Umu Putri seperti setrum gitu Buya. Itu terasa banget Buya. Kemudian dan Umu Putri ketika menjalankan sholat itu, Umu Putri lupa dengan segala sesuatu, dengan urusan dunia, dan ketika sujud itu menemukan satu nikmat hingga Umu Putri cuma membesarkan asmanya Allah, dan Umu Putri mengagungkan kebesaran Allah. Itu aja Bu ya. Itu Umu Putri itu menjalankan seperti itu Bu ya. Iya. Insyaallah. Jadi begitulah kita di dalam rangka meningkatkan pendekatan diri kepada Allah. Kita hanya bisa bersifat sibaharu pada alam. Atau apa yang dikatakan sibaharu, Adam atau jasad hanya bisa bersifat merasakan. Inilah yang ditanggung, dikatakan dalam ayat Adam itu bersifat menanggung, Muhammad bersifat berkodrat. Nah, jadi apa yang dihasilkan oleh rohani kita kepada Allah, itulah yang dikirim hasilnya kepada rasa yang ada di diri kita. Jadi itu menandakan sudah dalam kondisi lahud namanya. Lahud itu masa getaran ya, masa rasa, masa getar, masa-masa pensaksian. Nah, tetapi yang harus ditingkatkan di situ adalah pandangan yang lebih dalam kepada hakikat daripada perbuatannya. Jadi memaknai perbuatan Allah ini tidak bisa berkemampuan dengan cara kita memaknainya. Nanti itu cara-cara pemaknaannya itu ada. Nah, disinilah yang dikatakan dengan Muslim arifin itu, yang arif dengan apa yang dia alami. Nah, begitu nanti ditingkatkan pemahamannya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan pandulah dengan apa yang dialami, karena itu adalah perbuatan dia semata. Jadi dengan artinya mungkin fi'il yang dimaksud di sini tidak menggerakkan selama ini, cuma menjadi gerakan bersandar ke af'al. Waktu itu saya belum pernah mengungkit tentang fi'il. Nah, tiba-tiba semua bersandar kepada af'al. Jadi akhirnya bertumpu kepada sibaharu atau jasad. Jadi jasad ini berkecamuk dia. Nah, begitu. Jadi itu proses kita lagi dalam tahap belajar itu biasa. Insya Allah itu baguslah. Tapi jangan lupa, makanya kita harus menunggu perkembangan belajar itu, karena ada seperti sekarang umpamanya fi'il. Nah, berarti fi'il ini sudah menunjukkan perubahan, bahwasanya ada af'al bergerak menandakan hidup, tetapi ada fi'il yang menggerakkan yang belum dikaji selama ini gitu. Makanya kalau kita ikutin terus, semua pertanyaan itu akan dijawab dengan jatuhnya kajian, dengan datangnya kajian. Jangan khawatir, pokoknya jadikan pertanyaan yang pertanda yang untuk menjadi pertanyaan, tapi jangan menjadi satu keputusan. Nggak bakal paham kalau saat begini. Sebelum kita mendapatkan 7 makom diri, 7 tingkat ma'rifat diri, ini belum bisa kita memutuskan satu perbuatan Allah ke diri kita.
Karena Allah sudah bilang, ya kan, tidak akan mampu kamu menghitung perbuatanku kepadamu, tapi akulah yang akan menghitung perbuatanmu. Nah itu, insya Allah mudah-mudahan lah, ya, Umu Putri. Yang penting ditingkatkan aja. Ya. Karena apa? Yang harus diimbangi, ingat, antara ilmu dengan ibadah. Nah, ini kodratnya kan berbeda. Jadi ini harus dijadikan ada keseimbangan. Ilmu lebih kuat daripada ibadah. Artinya apa? Di pandangan kita itu perbuatan ibadah ini kalau tanpa ilmu tidak mungkin bisa. Jadi lebih besar ke situ daripada kita besar mengagungkan ibadah, tetapi kita tidak besar mengagungkan diri. Gitu. Ya, paham? Insya Allah Buya, doanya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Putri. Nah, ini Buya. Ya. Adikku nih yang tercantik ini Buya. Insya Allah. Berdaya, Masya Allah. Silahkan. Nurdayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya tidak jauh dari adik Putri ya. Ya. Ya seperti dari wudhu ya. Jadi ibarat apakah ini memang sudah dikatakan pilih ya Bu ya, misalnya dari wudhu timbul kesadaran bahwa semua ini perbuatannya, dan dengan sendirinya basmalah itu misalnya Bu ya, bismillah ya nur itu dari dalam tanpa terucap lagi bahwa dialah yang melakukan itu Bu ya pertama. Sampai naik sejadah dan seterusnya Bu ya. Saya ingin tanyakan di sini Bu ya, yang selalu ini memenuhi pikiran Bu ya, saya saat tafakur, saat sikir yang 100 kali ya Bu ya, setiap saat fardu itu terkadang belum sampai Bu ya. Kalau kita mengalami misalnya itu dia Bu ya kayak tersungkur, apakah diikuti aja Bu ya, tidak diulangi lagi ini? Iya. Dan di saat itu Bu ya saya cuma tidak bisa, tidak ada sikir, cuma kosong dan dalam arti bahwa setelah sadar ya Bu ya saya oh ini perbuatannya, lalu mengucapkan sadakallah barakallah alhamdulillahirabbil alamin. Apa bisa seperti itu ya, karena saya tidak tahu ngapain kan. Ya. Saya merasa bukan, tidak ada lagi kekuatan saya di situ Bu ya, tidak ada lagi kekuatan saya. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tolong audionya di. Jadi begini, itu sama penterjemahannya dengan perbuatan if'il dan af'al tadi. Kita kadang-kadang kita tidak mengerti perlakuan if'il, tapi kita hanya memaklumi atau memahami perlakuan af'al yang diterima. Ya. Af'al kepada perbuatan zahir. Tapi kalau kita sadar ini adalah perbuatan fi'il, perbuatan rohani, berarti apa? Saya pernah bilang hakikat daripada zikir itu duduk Adam, beribadah Muhammad, nyata Allah pada nyawa. Nah sekarang lihat tulisan mim itu turun ke bawah orang tafakur, ya. Tapi ada lagi di atas tafakur itu huruf waw, hu, dia, lebih bengkok lagi. Nah, lebih mengelipat lagi, itu tazakur. Nah, yang kamu alami itu sudah memasuki masa tazakur. Nah, gitu, masa tazakur. Karena sudah dibawa kepada sifat tidak tunduk lagi, tapi sudah berlipat seperti huruf waw itu. Nah, itu namanya ke tingkat tazakur. Nah, nanti setelah tazakur baru masuk ke tingkat takharub.
Nah, dari takarub baru ke tingkat uzlah. Nah, tuh begitu tuh. Itu yang tauhid itu. Nah, gitu ya, gitu. Jadi yang penting sekarang bukan maunya kita. Nah, dan fana itu bukan kita tidur. Nah, ya kan? Nah, makanya insya Allah yang penting sami'na wa ta'na aja, ya. Nah, insya Allah. Bu ya, satu lagi, misalnya sudah selesai, pokoknya sudah kelar itu ya, sudah kayak misalkan ada rasa kayak dilarang berdiri lah Bu ya. Misalnya sudah selesai mau kelar ada kegiatan, duduk lagi. Jadi dengan sendirinya bersikap, begitukan lagi Bu ya, ikuti lagi gitu. Iya. Jadi gini, itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Nah, takutilah olehmu firasat orang yang berilmu. Artinya itu, sesungguhnya itu datang daripada aku. Jadi kalau memang sudah ada firasat, lagi kita menjalankan makom ilmu, berarti firasat itu ya dari Allah, gitu aja. Itu ya, satu lagi Bu ya, misalnya kayak kita ini tahiyat Bu ya, saya akan memandang ya Bu ya, mulai tahiyatul mubarakatuh, saya kan dari sujud Allahu Akbar, tahiyatul mubarakatuh, salam masuklah ke batin itu di saat ini Bu ya. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, itu terbayang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, ada terlintas saat itu membacakan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu ya, Mama. Itu kayak, jadi saya dengar ya, mana itu terjemahan dari Assalamualaikum orang-orang saleh terdahulu. Jadi saya merasa, mohon maaf ya Bu ya, saya kayak menerjemahkan sendiri, oh apa ya, inilah maknanya ya. Mohon maaf ya. Ya mungkin itu tersambungnya karena makom sholat ya, makom sholat. Meskipun sebetulnya kodrat duduk itu kan bukan bukan seperti itu, tapi kodrat duduk itu di saat Muhammad menerima perintah oleh Allah untuk menyampaikan amanahnya kepada alam dan makhluk. Makanya dengan assalamualaikum ke kanan kepada alam, assalamualaikum ke kiri kepada makhluk, yang dia sampaikan apa? Itulah yang dikatakan dengan salawatul thayyibatulillah. Nah, akuilah kalau semuanya kalian Tuhanmu adalah Allah. Nah, seperti itu. Itu ya. Saat ini kan assalamualaikum wala ibadillahi sholihin Bu ya. Saat itu. Ya, amalaina itu kita ke diri kita. Itu Bu ya. Saat itu Mama karena pejam mata kayak misalkan ada kayak majelis. Oh iya. Majelis ya. Ya itu lahutnya. Itu lahutnya. Oh iya, syukran Bu ya. Assalamualaikum. Ya itu lahut namanya, insya Allah. Itu lahut itu. Ada lagi jemaah sekalian? Masih ada ini Bu ya. Masih ada dua nih yang bertanya, Ibu Rati dengan Ibu Fitrianti. Tapi sedikit Bu ya, boleh saya bertanya sedikit saja? Iya, satu silakan. aja. Boleh ya Ibu Rati ya. Cuman menanyakan gini Bu ya. Saya menyambung dari pertanyaan Umu Putri dengan Ibu Eri Nurdayan tentang rasa Bu ya. Nah, saya kan baru merasakan itu fi'il Bu ya. Terus tapi kenapa perasaan itu kok kayak saya air mata itu nggak bisa kebendung Bu ya. Itu yang saya mau tanyakan, kenapa? Harusnya kan saya merasa senang Bu ya dengan adanya pengetahuan itu. Tapi kenapa justru saya mengingat itu air mata nggak bisa kebendung gitu setiap apapun itu Bu ya. Itu kira-kira kenapa Bu ya? Itu Iya. aja Bu ya. Ya, karena yang menikmati rasa itu kan bukan kita, kan rohani. Mana bisa rohani ketawa?
Rohani itu dia selalu bermahabbah kepada Allah. Jadi kalau dia merasakan, kita yang menanggungkan akibat apa yang dia rasakan. Contoh seumpamanya kita pisah dengan teman yang sudah lama bertahun-tahun, sekali ketemu kan nangis, betul nggak? Saking bahagianya nangis. Nah, rohani itu seperti itu kepada Allah gitu, paham? Ya, gitu ya. Alhamdulillah terjawab Buya. Ya. Insyaallah. Terima kasih Buya. Ibu Rati, saya ke Ibu Fitriani Mandailing dulu ya, karena dari tadi WA. Tunggu dulu. Ibu Rati. Tunggu. Gini, di Muzakarah kan masih panjang waktu. Iya. Untuk jumlah tayang, iya, Bu. saya akhiri dulu di YouTube. Nanti 10 menit kita akan langsung lagi dengan Muzakarah lagi. Ya, semua jamaah ya. Karena semua satu-satu sudah nih. Jadi artinya kalau untuk nambah nanti, karena masih ada waktu, dan untuk tayang memang tidak ada waktu lagi, memang sudah dibatasi gitu. Ya, sebentar, 10 menit saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah begitulah Muzakarah dengan para jemaah grup 3 dari kelompok para ibu-ibu. Insya Allah ternyata luar biasa. Ibu-ibu itu memang bagian dari rohani dalam keaniannya Tuhan. Insya Allah dia adalah keindahan Islam yang paling luar biasa. Dan bisa melaksanakan, kenapa? Ibadah itu tidak melihat laki-laki atau perempuan. Amaliyah baru dia melihat laki-laki perempuan. Tapi kacamata ibadah bukan melihat laki-laki dan perempuan, tapi melihat ketakwaan pada seseorang. Baik para jemaah, para hadirin, para pemirsa dan para sahabat, kerabatku semuanya dimanapun berada, insya Allah dalam tayangan grup 3 kita akhiri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan di lain waktu. Insya Allah salam 1 minggu sekali. Bagi para jemaah, para hadirin yang ingin memperdalam ilmu amal ibadah, silakan mendaftarkan atau menghubungi nomor di YouTube sesuai dengan aturan dan syarat yang telah disiapkan agar bisa mendapatkan bimbingan langsung. Kenapa? Bukan masalah guru tidak ada, ma'rifatmu siapa yang menjaganya. Inilah kebenaran. Jangan nanti sama seluruhnya bergoib, tetapi sesungguh Allah bukan goib tidak terlihat, tetapi goib derajat tertinggi. Insya Allah semoga dipahami. Barakallahu la karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.